Sudah Pak, sudah Pak. Sudah kelihatan ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di MK kita, yaitu MK Pancasila. Minggu ini kita akan belajar tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Ini PowerPoint-nya cukup panjang, ada beberapa slide, nanti mungkin akan kita pecah dua, dan hari ini kita akan bahas materi tentang negara hukumnya dulu, dan nanti hak asasi manusia akan dibahas pada pertemuan berikutnya, yang recordnya akan saya kirim kepada mahasiswa semua. Oke, jika kita berbicara masalah negara hukum, maka kita berbicara tentang negara kita Indonesia ini saat ini. Negara yang kalau kita definisikan, negara hukum itu adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima. Menjadikan segala sesuatu dalam aspek bernegara ini berdasarkan hukum, berdasarkan segala ketentuan yang ada. Mulai dari Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan undang-undang dan turunan-turunan ke bawahnya. Kenapa negara hukum ini penting ditegakkan di negara kita? Karena kalau kita melihat ada peta ini, negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Dari Miangas sampai Pulau Rote, saking luasnya yang dikatakan kita berada pada 17.000 pulau Indonesia, yang semuanya punya tradisi adat yang berbeda-beda. Ini saya ambil contoh misalnya di beberapa. Adat Sunda, adat Banten, dengan adat saya misalnya sebagai orang Sumatera, orang Bengkulu berbeda. Adat Kalimantan, adat Bali, adat di gambar ini disebutkan adat Papua, berbeda. Jika kita tidak mengedepankan negara sebagai negara hukum, tidak menjadikan hukum sebagai panglima, maka akan terjadi banyak kerusuhan. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya power akan bertindak semaunya. Kalau zaman company dulu, jawara yang dibayar oleh Belanda, yang berpihak kepada Belanda, kan, berbuat seenaknya. Company, Belanda penjajah berbuat seenaknya, mereka berdasarkan karena tidak ada aturan. Tapi sekarang negara kita sudah diaturan. Tujuannya apa? Agar konflik antar suku, bangsa, dan negara itu menjadi berbeda. Jangan sampai orang nyuri harusnya dibawa ke polisi, tetapi justru jadi sasaran warga, diamuk massa, dibakar dan sebagainya. Maka perlu penegakan ini. Para menteri, para pejabat, para polisi sebagai stakeholder penegak hukum harus berdiri terdepan menegakkan ini semua. Nah, ya kan? Kita lihat nih petanya. Ini peta yang dibuletin ini peta Indonesia yang ada salah satu di negaranya nih, Indonesia. Ada juga negara tetangga, Malaysia. Ya kan? Brunei Darussalam, ada Papua Nugini di sebelah Papua. Ada Timur Leste, ada daerah konflik Laut Cina Selatan, ya kan? Ada konflik dulu di laut antara perebutan pulau.
Jika kita tidak mengedepankan hukum, aturan yang berlaku, maka kita akan kalah dengan negara-negara yang lain. Maka kita perlu bersatu menegakkan hukum agar keadilan itu bisa berdiri. Secara istilah, negara hukum itu terminologinya berasal dari kata Belanda, Rechtsstaat, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan rule of law. Jadi kalau kita mendengar orang di TV mengatakan Rechtsstaat, itu berarti negara hukum, rule of law. Berarti yang negara hukum juga menggambarkan adalah penyelenggaraan kekuasaan negara yang semuanya didasarkan atas hukum. Penyelenggaraan eksekutif, yudikatif, ya kan? Ya kan? Dan legislatif itu semuanya berdasarkan hukum, ketentuan yang berlaku. Ya. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, terlindungi hak asasi manusia, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Itulah kenapa ketika kita berbicara tentang negara hukum, kita tidak bisa lepas dari hak asasi manusia. Negara hukum ini, seperti tadi di awal saya ceritakan bahwa ketika negara hukum ini berdiri tegak, ya kan, harapannya kehidupan demokratis dalam bernegara ini bisa berjalan. Ketika kita pemilihan kepala desa yang kemarin baru terjadi, nanti ada pemilihan bupati, wali kota, gubernur, itu bisa berjalan. Jika kehidupan demokratis ini berjalan, kehidupan demokratis ini bisa berjalan jika terlindunginya hak asasi manusia, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk menyatakan memilih dan dipilih, ya kan? Nanti kehidupan demokrasi haknya terlindungi dan nanti target akhirnya adalah kesejahteraan yang berkeadilan. Jangan sampai kejadian orang yang dipukul melapor ke polisi, dipukul preman melapor ke polisi, justru yang memukul jadi tersangka. Ini tidak boleh terjadi seharusnya di dalam konsep negara hukum. Jangan sampai orang yang melaporkan suatu kejadian, justru orang yang melaporkan itu mendapat kriminalisasi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau hukum ini tegak, aturan itu A, B tetap B, ya kan? Semua hak itu berjalan dengan baik. Jadi kita fair play dalam bergerak, sehingga muncul nanti kesejahteraan yang berkeadilan. Kalau di Indonesia, konsep negara hukum ini bisa kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, ya. Alinea keempat, bab 14, pasal 33 dan pasal 34. Nah, ada yang masih ingat apa bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat? Ya, ada yang masih ingat teks proklamasi? Ada yang ingat? Ayo, silahkan. Siapa nih yang ingat? Ada yang masih ingat teks pembukaan Undang-Undang Dasar kita? Nah, ini dulu pelajaran SD ini wajib hafal SD, SMP, SMA. Atau kita lihat misalnya bunyinya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tuh, lanjutannya apa? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
Ada yang ingat bunyi alinea kedua? Misalnya, alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, yang selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, ya. Yang ketiga ada yang hafal? Wah, ini jangan ngaku Pancasialis kalau nggak hafal undang-undang. Yang ketiga misalnya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti kita pemberian Allah nih. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Negara hukumnya di mana? Ada di alinea keempat. Bunyinya apa? Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi, nah itu catat ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar, undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Itu. Oke. Ada yang ingat bunyi pasal 33 dan pasal 34? Gimana nih? Ada yang ingat nggak? Ini asas keadilan kan? Pasal 33 misalnya nih, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan seterusnya. Nanti PR ya, berarti PR menghafal lagi Undang-Undang Dasar 45. Nanti ini kita ingat. Masa ini undang-undang pada lupa semua. Kan? Misalnya pasal 34, apa bunyinya? Ada yang ingat? Enggak, Pak. Bunyinya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya kan? Ini telah menangkap asas keadilan. Ada di situ hukumnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dasar hukumnya, dasar yuridis negara Indonesia ini sebagai negara hukum juga tertera pada pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 3 amandemen negara. Oke. Ada yang tahu bunyinya? Ada yang ini? Pasal 1 ayat 3. Isinya apa? Bahwa soal negara hukum sebagai negara ini. Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dan kehidupan berbangsa bermasyarakat didasarkan pada hukum yang berlaku. Itu bunyinya. Jadi kita tidak asal bicara Indonesia negara hukum, Indonesia negara hukum, tapi tidak punya dasar. Sama dengan segala sesuatu ketika kita bergerak, semua harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku, berdasarkan dengan aturan yang tertulis, tidak boleh sembarangan. Nih, penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia didasarkan atas hukum. Kan? Contohnya, pemerintah
sudah membuat dan menerbitkan sejumlah perangkat hukum untuk memberikan jaminan kepada konsumen tentang produk, barang, dan jasa yang dibeli sekaligus tindakan perlindungan kepada konsumen. Mengatur pula bagaimana posisi perusahaan sebagai produsen. Atau misalnya ini lebih dikenal dengan aturan pengawasan barang beredar dan jasa. Kan? Nah, ini contoh undang-undang yang muncul. Kan kalau misalnya dalam konteks kepegawaian misalnya, pekerja, ada Omnibus Law yang dulu disepakati. Ini undang-undang lama, saya belum update ke Omnibus Law ini ya. Omnibus Law, jadi semua aturan hukum disatukan di situ. Nah, ada peraturan-peraturan. Omnibus Law mengatur misalnya tentang PKWT, tentang ini PKWT, PK aturan perjanjian kontrak kerja di rumah tangga, di mana. Misalnya dasar hukum tentang perlindungan konsumen, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Tentang standar nasional, ada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000. Ya kan? Tentang pengawasan dan perlindungan konsumen, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001. Ya kan? Pokoknya perlindungan konsumen aja. Peraturan pemerintah, ini contoh barang tentang yang tadi ya, tentang barang dan jasa yang tadi dicontohkan. Kita ambil dari sini ya. Babnya adalah pengawasan barang dan jasa. Kita sebagai negara hukum sudah ada aturannya. Aturannya ini saking banyaknya aturannya. Oke. Ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 14. Tentang standarisasi jasa bidang perdagangan pengawasan standar nasional Indonesia. Jadi setiap barang ada standar nasional Indonesia, kan, berkualitas. Ada juga produk KW 1, 2, 3, 4. Ada peraturan perdagangan nomor 22 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya. Ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tentang perubahan kedua, kan, atas peraturan tentang ketentuan impor. Jadi impor ada aturannya. Dan peraturan-peraturan lain yang kita bisa pelajari, semuanya ada. Sudah diatur. Ini pada satu sisi saja nih. Pada satu sisi pengawasan barang dan jasa. Ada aturan yang berlaku. Ketika aturan ini tidak ditegakkan, maka persaingan usaha akan menjadi kacau. Ada yang namanya monopoli, ya kan? Ada monopoli, artinya bisa ini cuma satu harga yang dikuasain orang. Kan? Ada dumping, tahu dumping? Dumping itu misalnya barang yang disupport Cina, disupport oleh negara, dikasih harga murah, nanti dijual ke pasaran untuk merusak pasar di negara tujuan. Itu namanya dumping. Nanti ketika pasar di negara itu udah rusak, baru mereka kirim lagi dengan harga yang lebih tinggi dan mereka menguasai. Dalam ini ada juga yang namanya dasar hukum, pengawasan persaingan perdagangan barang dan jasa ini, ya kan? Ada namanya KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, ya. Ada aturannya. Ini masuk dumping, masuk monopoli, masuk apa, itu sudah diatur semua dalam aturan hukum yang berlaku. Jika terjadi perselisihan, ada pengadilan tata usaha negara. Kalau di tingkat internasional ada arbitrase internasional dan sebagainya.
Nah, ini ada aturan semua yang berlaku. Semua aturan ini berlaku dalam rangka meningkatkan kesetaraan, sejajar antara semua yang bersaing dalam konteks usaha, silahkan ikuti aturan yang berlaku. Gitu. Nah, terus kita lanjutkan. Apa saja ciri negara hukum? Jadi negara hukum itu yang pertama, hak azazi manusia terlindungi. Azazi manusia itu terlindungi, ya kan? Hak azazi itu apa saja? Ada yang bisa sebutkan? Bisa bantu saya? Hak azazi itu apa saja? Oke, saya stop sharing dulu. Kita tanya nih. Siapa? Ayo, hak azazi itu aneh, apa saja? Ada yang bisa kasih jawaban? Hak azazi manusia itu melingkupi apa saja? Ya, nih kita lihat dari sini. Norma agama, bukan Pak? Norma agama itu bisa. Norma hukum. Oke. Apa lagi? Terus Ekonomi, Pak. Itu salah ini. Apalagi hamnya apalagi? Hak azazi manusia kita, hak azazi untuk melaksanakan agama masing-masing. Tuh, iya, satu. Apalagi? norma hukum. Hukum. Ya, terus apa lagi? Hak asasi. Hak hidup, hak berpendapat. Hak berpendapat. Oke, hak hidup, hak berpendapat, betul. Ada lagi yang punya pendapat? Apa lagi? Hak kebebasan. Hak asasi ekonomi, Pak. Berpendapat, berekspresi, ya kan? Apa? Kita mencakup hak sipil dan hak politik paling secara umum. Hak asasi manusia itu mencakup itu, hak sipil dan hak politik. Apa contohnya? Hak untuk hidup, tadi Safina jawab. Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, ya kan? Hak beragama, ya kan? Ada juga ini ya hak sipil tuh. Ada juga apalagi hak sosial, hak untuk berbudaya, hak ekonomi, ya kan? Termasuk di situ ada hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, hak atas pendidikan. Maka hendaknya ciri-ciri negara hukum itu adalah HAM yang tadi semua itu dilindungi oleh undang-undang. Hak kita untuk hidup, ya, setiap kita. Ada kalau orang dibunuh, orang yang membunuh otomatis kena hukuman. Hak untuk ekonomi, kita untuk berusaha, untuk berpendidikan, kita berhak untuk sekolah. Makanya ada yang namanya pendidikan 9 tahun. Ada fasilitas karena untuk menjamin hak pendidikan, ada KIP, dulu bidik misi, atau ada beasiswa, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum itu adalah usaha atau upaya penegakan dan menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi. Ya kan? Artinya ketika posisi hukum itu berada pada yang tertinggi, hukum itu dapat melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa ada intervensi, tanpa ada campur tangan oleh pihak lain, ya kan? Termasuk itu tidak boleh campur tangan penyelenggara negara. Jadi ketika kita sudah berada pada
berurusan di hukum misalnya. Ada pengadilan, ada kasus sesuatu kita nih di pengadilan, maka seorang presiden sekalipun tidak boleh campur tangan di situ. Karena mekanisme hukum punya mekanisme sendiri, bukan mekanisme kekuasaan itu sendiri. Terus ada ciri negara hukum yang lain adalah pembagian kekuasaan. Adanya trias politika demi kepastian hukum. Oke, ada yang tahu apa itu trias politika? Trias itu artinya 3. Ada yang tahu? Eksekutif, silakan, Khalidin. yudikatif, Apa itu legislatif. politika? Yes, politika, Pembagian Apa? hukum, pembagian hukum pada lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. Oke. Ya. Presiden, DPR sama MK gitu, Pak. Oke. Jadi intinya bahwa trias politika ini adalah pembagian kekuasaan. Jadi setiap bidang mempunyai kekuasaan itu sendiri. Dia punya kekuasaan-kekuasaan sendiri. Misalnya DPR, ya kan, legislatif kita sebutnya. Kan trias politika itu ada 3. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif berada pada DPR. Kan? Apa tugasnya? Tugasnya adalah pembuat undang-undang, membuat peraturan, merevisi. Bahkan dulu ada amandemen Undang-Undang Dasar, ya kan, yang dilakukan beberapa kali sampai amandemen keempat kalau saya tidak salah. Terus ada eksekutif. Eksekutif itu dipimpin oleh pemerintah. Dalam hal ini presiden ke bawahnya, presiden, gubernur, wali kota, camat, kades, itu eksekutif. Mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tugasnya apa? Tugasnya melaksanakan undang-undang. Dia memiliki kekuasaan undang-undang. Walaupun yang tadi legislatif haknya bukan cuma pembuat undang-undang, ya kan? Ada hak budgeting kalau legislatif DPR itu. Kan? Budgeting apa? Budgeting itu hak penganggaran. Ada hak interpelasi. Hak interpelasi itu bertanya. Kan? Ada hak angket. Hak angket itu apa? Hak untuk menyelidiki. Kan? Gitu. Ada hak legislasi. Nah, hak legislasi ini hak membuat undang-undang. Ada hak pemantauan, mengawasi pemerintah berjalan. Itu haknya DPR. Ya kan? Kalau pemerintah haknya melaksanakan undang-undang, melaksanakan peraturan yang dibuat oleh DPR, MPR. Dan membuat juga peraturan sendiri, peraturan pelaksanaan, sejenis petunjuk teknis. Terus, pemerintah, dalam ini presiden misalnya, tidak bisa jalan begitu saja. Tetap butuh pengawas. Apa namanya pengawas? Ada sisi yudikatif. Yudikatif itu ada apa? Ada sisi penegakan hukum tuh di situ. Ya kan, yudikatif. Ada kejaksaan, ada pengadilan, ya kan? Ada Mahkamah Agung, ada Kejaksaan Agung. Itu sisi yudikatif. Ya kan? Jadi semuanya sama di bahan hukum. Bukan, trias politika tadi ya. Jadi semua ada pembagian kekuasaan. Jadi saling kontrol. Yudikatif mengontrol eksekutif, mengontrol legislatif. Legislatif mengontrol pemerintah, mengontrol yudikatif. Jadi saling kontrol semua. Ya. Terus ciri negara hukum lainnya adalah kesamaan kedudukan di depan hukum. Jadi semua harus mendapatkan persamaan di depan hukum. Semuanya tunduk di depan hukum.
ya kan? Tidak boleh beda nih. Tidak boleh beda perlakuan di depan hukum. Ketika beda perlakuan, maka berbeda. Dalam istilah hukumnya namanya equality before the law. Ya kan? Kesamaan kedudukan di depan hukum. Equality before the law. Kesamaan hukum. Mau presiden, mau siapa saja, semuanya berada pada kedudukan hukum yang sama. Kesetaraan, kewajaran, keadilan. Jadi namanya egaliter. Kalau istilahnya kesamaan di depan hukum ini adalah equality before the law. Terus yang berikutnya ada peradilan administrasi dalam perselisihan. Ini cerita ciri-ciri negara hukum. Di kita ada peradilan administrasi juga ada. Apa itu namanya peradilan administrasi? Ada yang tahu? Peradilan administrasi yang menyelesaikan perselisihan? Ada yang tahu namanya? Ada pengadilan umum, ada pengadilan tata usaha negara, ya. Ada mahkamah peradilan persaingan usaha, ada juga itu. Ciri hukum lainnya adalah kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi. Ini masih penjabaran dari yang pertama tadi. Anda mau bersikap, silahkan. Kebebasan berpendapat Anda, silahkan disampaikan. Anda bebas untuk bersikap, untuk berorganisasi. Asal Anda tidak mengikuti organisasi-organisasi terlarang. Organisasi terlarang apa contohnya? Partai Komunis Indonesia. Nah, itu tidak boleh. Karena itu sudah dibuat aturan oleh pemerintah bahwa dilarang aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran komunis. Radikal, Pak. Yang radikal tidak nggak boleh. Apa? Kalau sekarang ada organisasi terlarang, misalnya yang dilarang lagi pemerintah ada Hizbut Tahrir Indonesia, HTI ya. Itu juga dilarang berkembang di Indonesia. Jadi Anda juga tidak boleh bergabung ke situ, harus hati-hati. Terus ada pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum itu punya asas luber dan jurdil. Apa itu luber dan jurdil? Asasnya ada 5, ada 7. LUBER, luber, langsung, umum, bebas, rahasia. 6, jujur dan adil. Itu asasnya. Pemilihan umum itu harus bebas. Harus luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Jujur dan adil. Jadi ketika Anda ingin menyatakan pendapat, milih kades, milih apa lagi? Milih wali kota, milih bupati, milih presiden, anggota dewan, Anda bebas menyatakan. Kan? Di situ. Tinggal nyoblos yang mana Anda maunya. Terus, ciri negara hukum berikutnya adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ini semua telah ada di Indonesia. Ya kan? Telah ada di Indonesia badan kehakiman yang sudah berdiri sendiri. Terus ini tentang teori perkembangan konsep negara hukum. Bagaimana perkembangannya? Negara hukum ini pada awalnya berdiri pada abad 19, konsep ini, dan cenderung mengarah kepada konsep hukum formal, yaitu negara dalam konteks yang sempit. Ya. Jadi negara posisinya bergeraknya, perannya jadi kecil. Pemerintah dan unsur-unsur itu cuma menjalankan tugas terikat dengan hukum yang berlaku. Itu pertama.
Pemeran pemerintah kecil dan cenderung pasif. Terus ini pada abad ke-19 nih. Terus berkembang lagi berdasarkan hasil inovasi manusia pada abad ke-20, mulai nih agak maju. Negara hukum mengarah kepada pengembangan negara bakti material. Jadi dia memperluas peran pemerintah kan, terkait tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Jadi udah dinamikanya, aturan hukum bisa memberi masukan. Itu, dan sekarang itu sudah dilakukan ini pada abad ke-20 yang sekarang. Terus, bagaimana dengan makna Indonesia sebagai negara hukum? Ya kan? Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis. Ya kan? Dinamis, dia bergerak terus, berubah terus. Aturan tetap ada, diperbarui terus, yang paling nih. Atau kita sebut dengan negara kesejahteraan, welfare state. Yang targetnya ketika negara hukum itu dinamis, berimplikasi pada penyelenggara negara yang menjalankan tugasnya dilandasi dengan ide-ide kreatif dan inovatif. Jadi, jika aturan itu menghambat kesejahteraan, berarti aturannya dirubah, bukan kesejahteraan yang dipangkas. Ya. Ada aturan yang tidak mendukung masyarakat, berarti aturannya yang dirubah, bukan masyarakat yang dimuaskan. Itu maksudnya. Terus, negara hukum, sebagai negara hukum yang dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus mampu mengakomodasi, mampu adaptif, mampu progresif, ya, seperti yang saya katakan tadi. Hukum sebagai payung, sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Maksudnya adaptif, ya mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dong. Jika internet sudah ada, berarti hukum harus mulai membuat aturan tentang bagaimana berselancar di dunia maya, bagaimana perdagangan digital. Udah berubah tuh, dinamis. Dan progresif maksudnya apa? Orientasinya ke kemajuan, perspektif masa depan, terus berpikir ke depan. Apalagi tantangan, jangan sampai nanti hukumnya menjadi ketinggalan zaman. Jadi saya terakhir, negara hukum dan hak asasi manusia. Tapi hak asasi manusianya akan kita bahas berikutnya. Negara hukum dimanapun di dunia ini tujuannya adalah melindungi hak asasi manusia. Pasti ya? Kalau hukum tidak bisa melindungi hak asasi manusia, berarti hukum yang dibayar. Ini jangan sampai terjadi di negara kita. Dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan negara negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar. Nah, tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa tujuan adanya negara hukum adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, azazinya. Kalau azazinya dilindungi, nanti akan muncul kehidupan yang demokratis. Kehidupan apa? Kehidupan untuk menyatakan pendapat, memilih, dipilih, dan sebagainya. Kalau secara formal, perlindungan hak asasi manusia ini sudah muncul di peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap peraturan yang ada dibuat itu untuk melindungi kita. Misalnya mencuri nggak boleh. Itu kan untuk melindungi kita, bukan untuk melindungi yang lain. Maka penting bagi kita untuk bersama-sama, selagi kita masih muda, berkomitmen menegakkan negara hukum, mengontrol negara, memberikan masukan dengan cara yang sesuai, dengan cara yang tepat, agar negara hukum bisa berjalan. Negara ini menjadikan hukum sebagai panglima. Kayak kalau kita lihat di TV, ada debat politik, saling beradu pendapat,
ya silakan, itu bagian dari tata cara mereka kita semua untuk bernegara. Kalau Anda ada pakar yang mengkritik, ya silakan saja, nanti akan didengarkan oleh pemerintah. Sedikit demi sedikit secara bertahap pemerintah akan mendengarkan semua masukan yang kita sampaikan untuk negara, untuk pembangunan. Karena targetnya negara hukum itu adalah melindungi hak asasi manusia, memberikan kesetaraan, kewajaran di depan hukum. Nanti targetnya adalah kesejahteraan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Setengahnya kita bahas masih tentang negara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.